Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu yang sudah bergabung di GKM kali ini. Untuk GKM Refreshment, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di bulan April yang kedua kali ini, kita akan membahas materi terkait penyelesaian selisih TDK dalam rekonsiliasi eksternal, di mana kebetulan saat ini kita sedang berlangsung atau kita sedang melangsungkan rekonsiliasi eksternal Sakti Span untuk yang pertama kali di tahun 2024. Nah, berkaitan dengan adanya rekon tersebut dan juga pertama kali di tahun ini, maka kami merefresh kembali bagaimana cara menyelesaikan selisih TDK yang muncul dalam rekonsiliasi eksternal. Nah, untuk di rekonsiliasi sendiri, itu didasarkan oleh PMK nomor 217 garing PMK 5 garing 2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dan juga lebih didetailkan lagi atau lebih dijabarkan kembali melalui Perdirjen Perbendaraan nomor per 8 garing PB garing 2023 tentang tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi, dan penyampaian laporan keuangan pada Kementerian Negara atau lembaga. Di dua peraturan ini sudah dijelaskan lebih detail mengenai apa itu rekonsiliasi eksternal, tata caranya, syaratnya, maupun sampai sanksi apabila satuan kerja tidak dapat menyelesaikan rekonsiliasinya. Rekon eksternal sendiri itu merupakan pembandingan data yang dilakukan antara UAKPA dengan UAKPA BUN atau secara sistem antara sakti milik satuan kerja dengan sistem SPAN milik KPPN. Di sinilah dibandingkan data laporan keuangan dari satuan kerja dengan data Wakbun daerah milik KPPN. Nah, saat ini penerimaan SHR dilakukan secara otomatis melalui Monsakti apabila hasil dari rekonsiliasinya sudah tidak ada selisih ataupun dengan tiga syarat menurut Perdijen 8 tahun 2023. Syarat yang pertama yaitu tidak ada TDK COA, TDK rupiah maupun TDK detail. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak ada to-do list. Dan syarat yang ketiga adalah Satker sudah melakukan tutup permanen untuk periode yang bersangkutan. Nah, untuk yang syarat pertama, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tidak adanya TDK COA, rupiah maupun detail pada item rekonsiliasi eksternal. Nah, untuk yang dibandingkan sendiri, itu ada beberapa hal seperti yang tertera di layar, mulai dari pagu belanja, belanja, estimasi pendapatan, pendapatan bukan pajak, dan sebagainya, hingga kas pada BLU, kas lainnya di KL, maupun pengesahan hibah langsung, barang, jasa, atau surat berharga. Nah, elemen data yang dilakukan di rekon ini dibandingkan masing-masingnya seperti detailnya, akunnya, coanya, sehingga tidak ada perbedaan antara catatan milik KPPN dengan catatan milik Satuan Kerja di Sakti. Nah, saat ini kita akan membahas 9 cara penyelesaian TDK apabila muncul di sistem Monsakti Satuan Kerja. Yang pertama adalah ketika muncul TDK pada elemen data pagu belanja. Nah, untuk TDK yang muncul di pagu belanja ini biasanya disebabkan oleh perbedaan tanggal buku antara sistem di Sakti dan juga di SPAN. Untuk perbedaan buku ini bisa saja juga bahkan beda tidak hanya di tanggal tapi bisa juga beda di bulan. Nah, untuk TDK di pagu belanja ini tidak dapat diselesaikan mandiri oleh Satker karena ini merupakan tanggal yang terbentuk sistem secara sistematif oleh sistem. Sehingga ini dikecualikan dari syarat penerbitan SHR apabila muncul TDK pagu belanja. Untuk yang kedua adalah TDK yang muncul dengan elemen data belanja. Nah, untuk yang TDK muncul di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama karena Satker belum catat SP2D maupun Satker belum catat SP2D koreksi. Nah, untuk yang pertama ini biasanya terjadi ketika operator pembayaran tidak mencatat SP2D, SPM yang sudah terbit SP2D-nya. Walaupun kadang SP2D ini dicatat otomatis, namun di beberapa kasus Satker harus melakukan pencatatan SP2D secara manual.
Apabila muncul TDK merah atau selisih di kali ini, Satker bisa melakukan catat di saktinya di modul pembayaran, kemudian di menu catat upload, kemudian pilih yang mencatat upload SP2D. Nah, kemungkinan yang kedua adalah Satker belum melakukan catat untuk SP2D koreksi. Apabila yang ditemuinya adalah kondisi yang seperti ini, maka Satker bisa melakukan pencatatan SP2D koreksi dengan cara mengakses ke menu pembayaran, kemudian ke submenu catat upload, dan juga pada submenu mencatat persetujuan SP2D koreksi. Jadi terdapat perbedaan submenu untuk mencatat SP2D SPM biasa dan koreksi, dan ini yang perlu diperhatikan agar TDK bisa terselesaikan. Kemudian yang ketiga, bisa terjadi TDK pada pengembalian belanja. Nah, untuk di pengembalian belanja terdapat dua kemungkinan juga. Untuk yang pertama, karena Satker belum melakukan catat setoran ataupun Satker belum mencatat SP2D. Untuk kemungkinan yang pertama, ini maka setoran yang sudah di setor ke kas negara, Satker harus melakukan pencatatan di Sakti masing-masing. Dan apabila belum mencatat untuk setoran pengembalian belanja, maka Satker bisa ke modul bendahara di menu setoran dan pada submenu pengembalian belanja. Untuk yang Satker belum melakukan catat SP2D, untuk yang kemungkinan kedua, ini bisa jadi ketika ada SPM pengembalian belanja. Nah, jadinya akan muncul pengembalian belanja pada potongan SPM-nya. Dalam hal ini, jika Satker belum melakukan pencatatan, maka bisa melakukan pencatatan terlebih dahulu untuk SP2D, SPM pengembalian belanja. Selanjutnya adalah penyelesaian TDK untuk pendapatan bukan pajak, kas di bendara pengeluaran, maupun mutasi uang persediaan. Untuk yang pendapatan bukan pajak, terdapat beberapa kemungkinan. Untuk yang pertama, kemungkinan pertama adalah Satker belum melakukan catat setoran. Nah, untuk catat setoran, ini Satker bisa melakukan pencatatan di tiga menu yang berbeda tergantung setoran yang dilakukan. Misalkan setoran tersebut adalah setoran SPS, maka Satker harus mencatat pada modul bendahara terlebih dahulu. Apabila di maupun setoran non-SPS, Satker juga harus mencatat terlebih dahulu di modul bendahara. Untuk di menunya, nanti dicatat di modul bendahara, pada submenu setoran, dan pada submenu setoran UP, TUP, PNBP, baik bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Ataupun Satker juga bisa menggunakan fitur upload MPN pada menu di modul bendahara, pada submenu upload, dan submenu upload data penerimaan. Dan untuk yang kemungkinan kedua, ini bisa terjadi ketika setoran yang sudah dicatat Satker terdapat kesalahan pada saat melakukan pencatatan. Misalnya, salah rekam akun, salah rekam NTPN, salah rekam tanggal buku, sehingga memunculkan perbedaan catatan antara di sistem SPAN maupun di Sakti. Jika terjadi hal tersebut, Satker bisa menghapus terlebih dahulu setoran yang sudah diinput, lalu merekam kembali setoran dengan data COA yang benar. Untuk kemungkinan yang ketiga, bisa jadi karena koreksi penerimaan negara. Nah, ketika ada koreksi, maka setoran yang lama perlu dihapus terlebih dahulu, kemudian mencatat atau menginput setoran baru agar datanya sudah sesuai. Dan untuk yang ketiga, ini adalah kesalahan penggunaan menu setoran. Misalkan seharusnya Satker mencatat di menu setoran non-HBS, sudah dicatat di menu tersebut, namun karena lupa atau karena hal yang lain, Satker merekam kembali di menu catatan SPS, sehingga tercatat double, yaitu setoran di menu SBS dan juga non-SBS. Sehingga di Sispan tercatat satu setoran maupun di Sakti tercatat dua setoran dengan nilai double atau nominal yang double. Maka caranya adalah menghapus salah satu setoran yang tidak perlu atau kelebihan melakukan pencatatan. Untuk selanjutnya adalah TDK yang ada pada kas di bendara pengeluaran. Terdapat dua kemungkinan untuk TDK ini. Pertama, karena Satker belum melakukan catat pengumpulan UPTUP, maka cukup dilakukan pencatatan di modul bendahara
pada menu setoran dan submenu setoran UP, TUP, PNBP, bendara pengeluaran. Apabila selisih karena selisih kurs saat ke luar negeri, maka Satker harus melakukan penyesuaian dengan mencatat kurs pada saat periode pelaporan. Nah, solusinya adalah nanti Satker harus melakukan jurnal manual sebesar kurs atau sebesar penyesuaian yang akan dilakukan. Kemudian adalah TDK mutasi uang persediaan. Ini bisa dilakukan atau bisa diselesaikan dengan hal seperti yang ada di kas di bendara pengeluaran. Untuk yang terakhir ada penyelesaian TDK pada kas pada BLU. Nah, untuk di kas BLU biasanya karena Satker belum catat SP2 di BLU, maka bisa dicatat terlebih dahulu di modul pembayaran pada menu catat upload dan juga submenu mencatat upload BLU. Dan apabila ada kas lainnya yang berasal dari hibah, biasanya karena Satker belum mencatat SPHL, maka bisa terlebih dahulu dicatat di modul pembayaran. Ataupun apabila ada selisih di elemen pengesahan hibah langsung barang jasa surat berharga. Nah, jika terdapat selisih di menu ini atau di elemen ini, Satker perlu mencatat terlebih dahulu MPHL BCS, itu bisa dicatat di modul pembayaran, di menu catat atau upload, dan submenu mencatat nomor persetujuan MPHL BCS. Nah, itu tadi Bapak Ibu adalah tata cara penyelesaian selisih yang muncul apabila ada selisih TDK, COA, rupiah maupun detail pada saat melakukan rekonsiliasi eksternal. Semoga materi ini bisa menambah khazanah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.